Hai guys, welcome back to Pasti Podcast bareng Dr. Asti. Bersama saya Dr. Asti dan bersama saya Richard. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang baru. Ada apa nih yang baru dari Dr. Asti? Ya. Dengar-dengar, sebelum dengar-dengar aku pengen dengar dulu dong suaranya. Kalau misalnya ada sesuatu yang baru tuh gimana? Tepuk tangannya mana nih penonton? Nah guys, dengar-dengar Dokter Asti ini mau menekuni satu bidang baru yaitu akupuntur anak, betul? Betul. Waduh. Pastinya ini menjadi sebuah bidang atau sebuah pembelajaran baru untuk Dokter Asti. Tapi pertanyaannya, apa sih yang melatar belakangnya seorang Dokter Asti itu mau mempelajari tentang akupuntur anak? Nah, jadi guys, awalnya ketika saya mau belajar akupuntur anak itu, saya kan sudah punya cucu, pada saat itu tuh masih satu, cucu saya namanya Kiran. Nah, Kiran ini adalah anak yang rentan dengan alergi ya, tapi di sekitar pernafasan. Jadi sering flu, sering batuk pilek, hangat badannya. Nah, saya selalu merasa kenapa sih kok hidungnya nggak pernah kering gitu, istilahnya basah terus ada istilahnya apa itu namanya, ingus, batuk pilek dan lain sebagainya. Nah itu terus saya gini, pasti ada cara untuk mengatasi. Kan bisa minum obat. Ya kan kita tahu kalau obat itu kan kimia. Ya, dan obat selesai, pilek selesai, kemudian beberapa hari kambuh lagi. Nah itu kan yang akhirnya saya merasa kok obat-obat terus dan berat badannya juga akhirnya nggak bisa naik kan. Nah itu ada problem yang dihadapi oleh anak saya. Saya terus berpikir bahwa pasti ada cara untuk bisa mengatasi cucu saya ini untuk teratasi semua problem-problem kesehatannya. Oke. Nah kemudian karena saya juga istilahnya bingung ini diapain ya anak ini gitu, dikasih vitamin sudah, dibawa tes alergi sudah, dibawa ke pijet dan lain sebagainya sudah. Terapi juga Sudah. Akhirnya saya kok ianya ada lihat brosur ada workshop akupunktur anak. Oh gitu. Terus saya tanya, ini akupunktur workshopnya online atau offline? Online. Ada online, ada offline. Oke, saya daftar online dulu. Akhirnya saya daftar online. Tapi kan saya pingin penerapi istilahnya ya. Mendalami gitu ya dok ya? Bukan, pingin menerapi cucu saya. Oh menerapi, memberikan terapi maksudnya. Menterapi cucu saya. Kalau saya cuma online kan saya cuma dapat ilmunya doang. Betul. Tapi saya nggak tahu caranya bagaimana merawat cucu saya ini. Akhirnya saya di detik-detik terakhir saya telepon, masih ada nggak slot untuk offline? Ternyata puji Tuhan dapat sisa satu memang. Dan akhirnya saya bisa nih masuk di kelas offline-nya. Setelah saya kelas offline, saya benar-benar melihat bagaimana sih akupunktur terhadap anak itu kan pikiran kita sakit ya. Iya. Kalau kita ke dewasa misalnya pikiran saya kan akupunktur dewasa cuma dilakukan di anak-anak. Benar. Bayangan saya jarumnya juga pasti jarum kecil tapi saya berpikir bahwa anak-anak itu kan nggak bisa diem. Lari kesana kemari. Ketika anak itu harus diem kemudian di akupunktur beberapa waktu menit, saya rasa itu kayal deh ya. Sulit. Mana jarum itu kan juga bisa menimbulkan trauma. Betul. Akhirnya saya ikut itu ternyata sama sekali tidak menyakiti, sama sekali tidak membuat anak itu merasa sakit, tidak membuat luka, istilahnya bukan luka ya apa ya? Tidak terlalu invasif ya, invasif pada titik-titik akupunktur anak ini. Dan titik-titiknya pun tidak sebanyak ketika orang dewasa. Okay. Dan intinya memang bahwa kesehatan itu bermula dari pencernaan ya, itu sudah ada di Hippocrates ya, bahwa kesehatan itu
memang bermula dari pencernaan. Jadi memang yang diperbaiki intinya adalah pencernaannya sehingga daya tahan tubuhnya dinaikkan. Nah, pada saat saya bertemu dengan cucu saya setelah belajar workshop itu, saya langsung ke rumahnya. Cuman cucu saya itu kan kadang ikut saya praktek gitu ya. Yang dia lihat adalah jarum ditusuk, kemudian dia tidur 20 menit. Ya, ekspektasinya itu kalau di akupunktur seperti itu. Jadi tapi dia happy. Aku mau, Oma aku mau, katanya gitu. Oke, kemudian saya ini jarumnya, iya nggak apa-apa. Tapi kan penata laksanaannya itu tidak seperti jarum ditusuk kemudian ditunggu. Betul. Padahal cuma 1 menit aja sebetulnya. Cuman dia kayak diketuk gitu ya jarumnya. Ekspektasinya dia beda. Kenapa kok nggak ditusuk? Jadi ini agak unik ini guys. Agak unik karena yang dia lihat kan itu. Iya betul. Kenapa kok nggak ditusuk? Kenapa kok aku nggak tidur kemudian relax ngantuk gitu ya? Harapannya kan seperti itu. Harapannya seperti itu. Enggak, kalau anak kecil nggak gitu. Saya bilang gitu ya. Terus habis itu ketika moksa, kenapa moksanya kan moksa ditempel di itu kan di atas jarum. Betul, di atas jarum. Moksa sate itu. Kenapa kok aku moksanya nggak taruh aja jarum di sini kasih moksa? Enggak, kalau anak kecil nggak gitu ya. Jadi akhirnya 2 kali seminggu saya lakukan terapi pada Kiran dan puji Tuhan setelah itu dia hampir 3 bulan bebas flu. Wow, 3 bebas bulan. Flu. Jadi 3 bulan itu benar-benar yang dia bisa bebas flu. Karena waktu itu juga dia belum sekolah ya. Jadi dia tidak bertemu dengan banyak teman. Betul. Kemudian setelah saya melihat bahwa Kiran membaik, kemudian dengan berat badannya karena daya tahan tubuhnya meningkat, otomatis berat badannya juga naik. Ya, berat badannya naik sehingga quality of life-nya menurut saya menjadi lebih baik ya, tumbuh kembangnya juga menjadi lebih baik. Dari situ saya berpikir it works. Nah, berhasil ya kan. Ini akupunktur ini bekerja. Bagus untuk cucu saya. Suatu saat saya juga sering lihat status WA pasien-pasien saya ya, kadang ada anaknya lagi sakit, saya cuma bilang, mau nggak kalau di akupunktur, saya bilang gitu. Oh boleh Oma, ya, ini cucu luar, kalau Kiran cucu dalam. Maksudnya di luar tuh bukan di luar keluarga gitu ya. Jadi ini cucu luar, ya bukan orang dalam. Nah, dia pulang dari ICU, karena dia sesak nafas. Saya bilang, bawa ke sini ya, saya bilang gitu, enggak apa-apa, kita lakukan aja, pokoknya seminggu rajin 2 kali. Awalnya anak ini takut, tapi ternyata kan tidak melukai, tidak menyakiti gitu ya. Dan puji Tuhan lagi, it works buat dia. It works lagi. Ya, akhirnya saya banyak juga menerima pasien-pasien anak yang alergi, yang berat badannya kurang. Saya masih di seputaran itu, belum banyak kasus ya, belum banyak kasus. Kemudian saya merasa setelah 1 tahun berjalan, saya melihat bahwa it works dan saya harus menekuni ini dan saya harus istilahnya membantu anak-anak ini ya, karena kan yang ibunya itu kan usia-usia anak saya. Betul. Saya bisa melihat bahwa ketika anak ini sakit, orang tua ini nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Jadi kesehatan anak ini sangat mempengaruhi quality of life dari keluarga. Setuju banget. Nah, jadi akhirnya saya ikut mendalami lebih lagi akupunktur Jepang, Japanese acupuncture, sinosin istilahnya ya, itu untuk memperbaiki quality of life-nya dari anak, kesehatan anak. Dan kemarin sudah saya dalami untuk yang saya di Jakarta kemarin. Yang berangkat ke Jakarta kemarin itu. Ya, saya di Jakarta itu belajar akupunktur anak. Gitu. Khusus gurunya orang Amerika, bule, tapi dia mengajar tentang akupunktur Jepang, Japanese acupuncture. Dan
saya baru buka menerima cucu luar lagi Asik. setelah saya November ke Jepang, karena itu saya lebih dalam lagi. Oh, jadi ini mau ke Jepang nih? Iya. Wih. Bulan November. Bulan November ke Jepang. Khusus untuk belajar pediatric acupuncture, Japanese acupuncture. Jadi itu sih menurut saya, karena saya ini oma ya, punya cucu, dan kemudian cucu saya sekarang 2, dan memang Kiran dan adiknya itu sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga akan flu ya, karena betul. apalagi Kiran sudah sekolah, di rumah dijaga, di sekolah dia ketemu dengan anak-anak yang batuk, pilek, musimnya dan apalagi kayak sekarang ya, Dok, ya. Tapi saya melihat ya dia kena, tapi tidak sampai yang kayak dulu. Dia cepat penyembuhannya. Jadi saya merasa it works. Ya, dan saya harus mendalami, dan saya harus dari dalam hati saya pingin gitu ya, semua anak Indonesia ya, tapi terlalu luas, saya ingin cucu-cucu dalam, cucu-cucu luar. Bersiaplah cucu-cucu luar daripada Oma Asti. Iya, kan? Sementara saya yang menerima cucu dalam. Oh, sementara cucu dalam. Cucu dalam itu pasien yang promil, hamil, bayinya ke saya itu cucu dalam. Saya belum menerima cucu-cucu luar. Yang aslinya memang orang luar. Yang saya nggak kenal ibunya. Iya, paling nggak ada kenal dulu ya. Iya, jadi seperti itu. Karena kalau orang nggak kenal, pasti bingung di akupunktur sakit nggak ya buat anak. Mereka juga karena mereka sendiri belum merasakan. Gitu kan. Tapi kalau pasien yang sudah pernah datang ke saya, sudah di akupunktur dan melihat anak-anak kecil itu datang pada saya dan tidak ada yang menangis, tidak ada yang teriak-teriak, sehingga mereka kan akan ikhlas merelakan anaknya untuk diakupunktur. Betul. Seperti itu. Wow, keren ya. Dari range berapa sampai berapa sih kita sebutkan atau kita terapkan metode pediatrik ini tadi untuk anak-anak itu? Anak-anak yang tumbuh kembangnya kurang, artinya berat badan yang kurang, kemudian gitu ya. Alergi. Nah, kalau untuk case-nya sendiri nih, sampai ke tahap atau sampai sejauh manakah akupuntur anak-anak ini bisa mengatasi mungkin problem-problem di luar alergi dan batuk pilek?